Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 6 kelas A. Baik, di sini saya akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah dalam Pembagian Keuntungan Investasi Melalui Arbitrase. Adapun kata kuncinya sengketa bisnis syariah, arbitrase, dan investasi. Baik, sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. BI memberikan keleluasaan kepada bank untuk menetapkan suku bunga. Dengan itu pemerintah membijakkan deregulasi perbankan, maka terciptalah kondisi dunia perbankan yang efisien dan kuat dalam menampung perekonomian. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pemerintah telah membuat perundang-undang yang berkaitan dengan perbankan syariah. Perbankan syariah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21. Dalam undang-undang tersebut terdapat bahwa di Indonesia dapat dua sistem perbankan yang berlaku, yaitu sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga dan perbankan syariah yang berdasarkan pada ketentuan hukum Islam. Bank syariah kegiatannya diatur oleh Bank Indonesia dalam pasal 36. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rincian landasan hukum jenis serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang itu juga memberikan arahan kepada bank konvensional atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Atas peluang itu, maka perbankanlah bank-bank yang mendasarkan operasionalnya pada sistem syariah, antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BNI Syariah. Adapun pembahasan di dalam artikel ini meliputi 3 poin. Yang pertama, fenomena sengketa bisnis syariah dalam pembagian keuntungan investasi. Di antaranya penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, atau melalui mekanisme arbitrase. Banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya, keputusan syarat penyelesaian sengketa, tetap terpeliharanya hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Para arbiter adalah orang-orang yang memiliki keahlian, dan putusan arbitrase bersifat tidak ada kemungkinan banding dan kasasi terhadap putusan arbitrase. Poin yang kedua, peran arbitrase syariah dalam melakukan pembagian keuntungan antar pihak yang berinvestasi. Forum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa lazimnya terdiri dari dua macam, yaitu mekanisme melalui pengadilan dan mekanisme di luar pengadilan. Untuk konteks sengketa yang terjadi dalam bidang transaksi bisnis untuk di Indonesia bisa diselesaikan melalui antara lain pengadilan negeri dan pengadilan niaga, yang biasanya sampai pada tahap upaya hukum kasasi ataupun peninjauan kembali yang diproses oleh Mahkamah Agung. Namun demikian, mekanisme melalui jalur pengadilan tersebut sering dianggap berlarut-larut sehingga tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Belum lagi mekanisme melalui pengadilan tersebut sangat rawan adanya praktek korupsi, sehingga tidak
mengherankan apabila banyak pihak yang menyarankan atau berkeinginan untuk menghindari mekanisme melalui pengadilan itu. Baik, poin yang ketiga, tindakan yang dilakukan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah, yaitu keuntungan tahap-tahap produser penyelesaian sengketa melalui Basarnas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada permohonan arbitrase, yang kedua penunjukan arbit tunggal atau arbit majelis, yang ketiga ada jawaban ekspresi dan rekonvensi termohon, yang keempat ada perdamaian, yang kelima pembuktian dan saksi, yang keenam ada pencabutan permohonan, yang ketujuh ada putusan, yang kedelapan ada pendaftaran putusan, yang kesembilan eksekusi putusan Basarnas. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam artikel penyelesaian sengketa bisnis syariah dalam pembagian keuntungan investasi melalui arbitrase. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.